kebakaran dekat rumah ya Allah. Asap tebal disertai kobaran api membakar 5 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Tomang, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran alami kesulitan memadamkan kobaran api. Warga yang berada di lokasi berjibaku membantu petugas memadamkan api. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang ada di salah satu atap rumah warga. Hingga kini unit reskrim dari Polsek Palmerah masih menyelidiki peristiwa kebakaran. Kebakaran terjadi di kampung padat penduduk di Karawang, Jawa Barat. Api yang terus membesar menghanguskan 4 rumah. Kondisi ini membuat pemilik rumah panik melihat rumahnya ludes terbakar. Menurut warga, saat kebakaran terjadi, dirinya tengah tertidur dan tiba-tiba api telah membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api dapat dijinakan setelah petugas mengarahkan beberapa unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir capai ratusan juta rupiah. Kopi hangat tapi tidak sehangat cuaca di luar ya, Nata? Iya, karena cuaca di luar ini lagi hujan rintik-rintik dengan syahdu. Enaknya masih selimutan kita. Selimutan, rebahan gitu ya. Betul Tapi banget. tidak boleh karena kami harus bekerja dan mungkin Anda pemirsa juga harus bekerja. Ya. Tapi ini menjadi anomali ketika bahwa seharusnya kita sudah memasuki musim kemarau. Tapi justru hujan masih sering terjadi di sebagian wilayah di Indonesia. Dan bahkan beberapa daerah juga di Jakarta, mengingat dari kemarin, bahkan di daerah Jabodetabek, ini rata hujannya dari sore, malam, ya? sampai dengan pagi. Ketika saya berangkat ke kantor, Dari Bogor? jam 5 itu udah mulai rintik-rintik hujan. Oke, jadi hari ini dari jam 5 dari Bogor sudah mulai rintik-rintik hujan. Dan kemarin juga sudah terjadi hujan. Dan ini ada anomali di atmosfer kita, ada perbedaan. Kemudian juga ada tekanan-tekanan udara di kawasan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Tapi ini informasinya pada tanggal 20 Juni nanti ini sudah mulai normal kembali untuk memasuki musim kemarau. Dan ini kalau BMKG bilang namanya kemarau basah. Kemarau basah. Kemarau basah. Oke. Jadi masih perlu diantisipasi untuk sebagian wilayah Kalimantan, Maluku, Papua Pegunungan dan juga sebagian wilayah Jawa ini masih akan terjadi hujan sampai nanti tanggal 20 Juni. Nah, ngomong-ngomong soal cuaca, kemarin juga sempat ribut-ribut polemik nih. Ya, soal 4 pulau ya. Tapi 4 akhirnya 4 pulau pulau tersebut sudah nyatakan secara resmi milik Aceh. Yeay, congratulations. Sehingga akhirnya sudah tidak lagi menjadi Ya. konflik ya. Karena ternyata keputusan Mendagri pada beberapa saat lalu yang memindahkan wilayah Aceh Singkil ke wilayah Sumatera Utara menimbulkan masalah dan juga konflik. Betul. Akhirnya pemerintah secara cepat turun tangan langsung dan kembali lagi ke pelukan Aceh. Bahkan dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Presiden ya. Prabowo Subianto. Dan Ya. kita akan menyaksikan program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya Nata Arman. Dan saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Gelap menyelimuti desa di kaki Gunung Lewotobi saat erupsi. Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah dari penanganan kasus korupsi CPO. Ini merupakan sejarah penyitaan terbesar Kejaksaan Agung. Sejumlah WNI yang menjadi jemaah haji serta peziarah di Israel terjebak pertempuran Iran-Israel. Mirsa, kita awali Sindo Today dari informasi Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Ya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melaporkan kolom abu letusan mencapai 10.000 meter di atas puncak.
Kolom abu teramati berwarna abu dengan intensitas tebal ke arah utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi. Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah serta tidak mudah percaya isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, masyarakat di sekitar gunung juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Sore gunung meletus lagi. Abunya lebih sadis lagi. Ya Galuh, karena pagi ini cuaca di Jakarta masih ada hujan, ada baiknya kita tetap harus waspada Galuh. Ya, karena kemarin hujan deras yang mengguyur Jakarta Selatan ini membuat sejumlah ruas jalan dan permukiman ini kemudian terendam banjir. Bahkan di sejumlah titik banjir mencapai ketinggian 80 hingga 100 cm. Hujan deras yang melanda Jakarta Selasa sore hingga malam membuat aliran Kali Mampang hingga merendam perumahan warga Pondok Karya, Jakarta Selatan. Ketinggian air bervariasi dari 80 hingga 100 cm. Meski direndam banjir, namun sejumlah warga memilih bertahan di rumah mereka menunggu air surut. Pertama hujan yang cukup deras ya dari tadi sekitar jam 4-an lah ya kan. Terus juga luapan air kali karena datarannya lebih rendah jadi lebih cepat meluap keluar. Ini nggak ada warga yang ngungsi, Bang? Untuk saat ini tadi ada beberapa. Ada beberapa yang ngungsi ya? Beberapa yang ngungsi. Hujan deras yang terjadi Selasa sore hingga malam juga membuat ruas jalan Kemang Utara 9 tergenang air setinggi 70 cm. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Kemang dan Mampang perapatan ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, Ainis melaporkan. Pagi sore ratusan rumah di pemukiman padat penduduk Gang Langgar, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga terendam banjir. Sebanyak 15 RT di RW 3 terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak sore hingga malam. Ketinggian banjir setinggi 50 cm hingga 1,5 meter. Warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga menunggu surut. Petugas juga menyiapkan tempat pengungsian dan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sementara ratusan kendaraan terjebak macet dari arah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menuju Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Akibat persimpangan di jalan kawasan Swadarwa, Ulu Jami terendam banjir. Ruas jalan terendam luapan kali Keuangan akibat hujan deras sejak Selasa sore hingga malam. Para pengendara memilih matikan mesin kendaraan sambil menunggu banjir surut agar bisa melintas. Setelah terendam selama hampir 6 jam, banjir di ruas jalan ini telah surut dan arus lalu lintas kembali normal. Hujan deras juga mengguyur wilayah Kota Tangerang sejak sore hingga malam hari dan membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Banjir juga merendam jalan protokol di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Intensitas curah hujan yang tinggi sejak sore hingga malam hari membuat sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang terendam banjir. Ketinggian air pun bervariasi mulai dari 30 hingga 80 cm. Banjir yang merendam jalan Jembatan Ukur Cibodas, Kota Tangerang membuat warga yang hendak kembali ke rumah terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok. Sebelumnya lebih parah sih. Nah, paling parah di sini saya hampir sepaha. Keinginannya sih untuk ditanggulangi ya banjirnya karena ini bukan sekali dua kali sih. Selain di Kota Tangerang, banjir juga merendam jalan protokol di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Hampir sebagian ruas jalan terendam banjir dengan ketinggian air 20 hingga 40 cm. Lumayan, iya, pasti ada genangan sih. Gitu. Tadi mogok dorong dari sana ke sini? Iya. Banyak juga nggak yang lain mogok, Kang? Banyak terjebak. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu hingga membuat beberapa motor mogok. Selain itu, warga juga menggunakan mesin pompa air guna menyedot air dari dalam rumah.
Banjir yang melanda wilayah kota Rangkas Bitung disebabkan tingginya intensitas curah hujan dan mampetnya saluran irigasi. Dari Tangerang dan Lebak, Banten, Sukron, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.